Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan membahas materi di bab 1 semester genap ini tentang iman kepada qadha dan qadar yang merupakan rukun iman yang ke-6. Yang kita pelajari diantaranya tentang pengertian qadha dan qadar, dalil tentang qadha dan qadar, contoh-contoh qadha dan qadar, macam-macam takdir, dan perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Berikutnya adalah pengertian qadha. Qadha menurut bahasa adalah ketentuan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah adalah ketetapan atau ketentuan Allah sejak zaman azali yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya manusia ke dunia. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran. Sedangkan qadar menurut istilah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah atas makhluknya dan telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Pengertian beriman kepada qadha dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala yang terjadi di dunia ini sesuai kehendak Allah dan sesuai dengan aturan yang diciptakannya. Dalam memahami pengertian qadha dan qadar harus dilandasi dengan iman dan ilmu yang benar, karena jika tidak, kita akan terperangkap pada pemahaman yang salah. Misalnya, kita beranggapan bahwa nasib baik dan buruk seseorang telah ditentukan oleh Allah secara pasti, sehingga manusia hanya sebagai pelaksana tanpa memiliki sedikit pun peran dalam menentukan nasibnya. Oleh sebab itu, kita perlu memahaminya secara baik dan benar sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Adapun bukti atau dalil kebenaran adanya qadha dan qadar bisa kalian baca dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2, Quran Surat Al-Hadid ayat 2, Quran Surat Al-Hadid ayat 22, dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Selanjutnya adalah contoh peristiwa yang berhubungan dengan qadha dan qadar. Allah berkehendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Ketetapan ini sebagai qadha-Nya. Untuk mewujudkan kehendaknya, Allah membekali ciptaannya tersebut dengan akal fikiran. Namun demikian, manusia tetap memiliki kemampuan yang terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan kepadanya. Bukti lagi, misalnya, manusia tidak dapat terbang. Ini merupakan batas kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Manusia tak bisa melampauinya kecuali jika ia menggunakan akalnya untuk menciptakan suatu alat. Namun, akalnya pun mempunyai ukuran yang tidak mampu dilampaui. Manusia berada di bawah hukum-hukum Allah, sehingga kita lakukan juga tidak terlepas dari hukum-hukumnya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar: selalu menjaga keteguhan iman dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah ditentukan oleh Allah. 2. Memiliki keberanian dan ketabahan untuk mendapatkan keinginannya. 3. Tidak mengeluh dan tidak mudah putus asa. 4. Memiliki sikap rela terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Yang kelima, bila dibacakan tanda kebesaran Allah, gemetar hatinya. Hubungan qadha, qadar, ikhtiar, dan tawakal.
Hubungan qadha dan qadar tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara qadha dan qadar ibarat hubungan antara ketentuan-ketentuan rencana Allah dengan pelaksanaan rencana tersebut. Atau dengan kata lain, rencana Allah dinyatakan dalam qadha, sedangkan pelaksanaan atau perwujudannya dinamakan qadar atau takdir. Macam-macam takdir. Takdir ada dua. Satu, takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat diubah atau diusahakan oleh manusia. Kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan usaha manusia. Artinya, takdir itu terjadi berkaitan dengan usaha manusia. Contoh takdir mubrom adalah kematian, jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Contoh takdir mu'allaq, bila ingin pandai harus belajar, bila ingin sehat harus makan makanan yang bergizi atau olahraga, bila ingin kaya maka harus bekerja. Itu adalah contoh takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qadha dan qadar. 1. Orang yang beriman kepada qadha dan qadar, maka perilakunya adalah satu, tabah menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha sekuat tenaga. Yang ketiganya adalah ikhlas. Ikhlas itu rela menerima ketentuan Allah. Selanjutnya adalah sabar. Sabar itu bisa mengekang hawa nafsunya. Yang berikutnya adalah ridho, rela terhadap kehendak Allah atas dirinya. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qadha dan qadar. 1. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon itu adalah prasangka baik. Kedua, optimis, terus berusaha dan pantang menyerah serta bertawakal dalam menggapai suatu cita-cita. 3. Bersikap sabar dalam menghadapi kegagalan atau suatu musibah. 4. Mendidik diri untuk memiliki jiwa yang ikhlas dalam menghadapi kenyataan hidup. 5. Melatih diri untuk menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Demikian anak-anak penjelasan materi hari ini. Selanjutnya kalian lihat di evaluasi. Itu adalah tugas kalian, tugas di KI 3. Ada 5 pertanyaan. Kalau kalian tadi memahami penjelasannya, pasti kamu bisa mengerjakan ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.